AI Agent ini bertugas sebagai staf HR yang akan memfilter CV-CV yang masuk. Nah, tapi di sini pengalaman kerja si Anissa tuh baru 3 tahun, sedangkan yang dibutuhkan 5 tahun. Maka, year of experience percentage-nya cuma 60 karena dia nggak memenuhi syarat. Halo semua, ketemu lagi di channel YouTube Aji Prakoso. Di video kali ini saya mau share workflow. Jadi ini workflow sederhana banget. Kita mau buat AI HR agent. Jadi AI agent ini bertugas sebagai staff HR yang akan memfilter CV-CV yang masuk. Lalu CV tersebut akan dicocokkan dengan lowongan yang tersedia dan si AI HR agent ini akan menilai seberapa cocok CV yang masuk dengan lowongan yang tersedia tersebut. Jadi kira-kira gini, modelnya cuma N8N, terus OpenAI chat model sama Google Sheet aja. Nah, di Google Sheet-nya sendiri kita bikin 2 sheet, ada sheet vacancy sama applicant. Vacancy ini untuk list, lowongan-lowongan yang tersedia. Jadi contohnya ini saya ada bikin 4 lowongan, junior developer, senior developer, backend developer, sama front-end developer. Terus ada kolom usia minimum, usia maksimum, terus ini minimal tahun pengalaman kerja, lalu di sini ada minimal pendidikannya, terus yang paling kanan ada required skill-nya. Nah, sheet ini yang akan jadi acuan si AI untuk nanti menilai setiap CV yang masuk. Lalu di sheet kedua ada applicant-nya. Applicant ini adalah lamaran-lamaran yang masuk. Jadi di sini ada namanya siapa, tanggal lahir, usia, terus yang di ini tadi kan minimum usia di lowongannya, yang kanan maksimum usianya. Terus yang di kolom F ini adalah persentasenya, persentase kecocokan antara, lamaran sama kriteria lowongan yang tersedia. Jadi nanti si AI akan menentukan dalam percentage 0 sampai 100 seberapa cocok gitulah. Nah, lalu di sini ada education level ini, strata pendidikan si pelamar. Jadi ini berarti si Anissa Putri pendidikannya S1, karena minimal yang dibutuhkan adalah D3 maka persentase 100, kira-kira gitu. Terus pengalaman kerja 3 tahun, lalu selanjutnya skills-nya. Skills yang dimiliki sama si Anissa Putri, terus yang kanan yang kolom N ini adalah skill yang dibutuhkan di lowongannya. Nanti ada skill percentage-nya, terus yang paling kanan ini adalah average dari rata-rata dari, percentage-percentage yang sebelumnya tadi. Jadi yang kolom P ini sebenarnya yang akan jadi acuan si HR manusia nanti untuk menilai ini seberapa cocok pelamar ini akan lanjut ke tahap selanjutnya, kira-kira gitulah. Nah, kalau workflow-nya simpel aja, gini aja. Jadi kita pakai form submission. Form submission ini salah satu node di N8N untuk, kita bikin form kayak Google Form gitulah. Kita bisa tambahkan field-field-nya, teks, tanggal, atau file gitu. Lalu, PDF-nya diekstrak. Lalu tadi kita cocokkan ke tabel vacancy, ke tabel lowongannya ada apa aja. Lalu datanya akan diproses oleh AI agent dan output-nya baru di-save ke sheet applicant tadi. Jadi kira-kira contohnya gini, ini saya udah siapkan ada 4 CV dummy sebenarnya. Jadi ya datanya kayak CV-CV pada umumnya aja lah, ada nama, alamat, email, nomor HP, dan lain sebagainya. Ini semua CV dummy ya, saya minta buatin sama ChatGPT. Nah, jadi untuk caranya, cara jalaninnya, ini kita execute workflow, maka dia akan buka, formulir. Formulir ini yang tadi saya buat pakai N8N ini. Jadi di N8N ada salah satu node namanya on form submission. Itu kita bisa bikin form, seperti inilah kira-kira hasilnya. Jadi kita bisa tambahkan di bawahnya ini field-nya apa, bentuknya teks, terus namanya apa, namanya itu yang di sini, nama lengkap. Lalu di bawahnya juga ada tanggal lahir, tipenya date. Jadi munculnya date seperti ini. Kita bisa bikin drop down juga. Nanti kalau drop down munculnya seperti ini. Terus nah ini yang paling penting di bawahnya ada upload file. Dan filenya itu kita bisa atur dia, bolehnya file apa yang diupload. Tinggal diisi di kolom yang accepted file types ini karena saya pilihnya .pdf, jadi si pelamar hanya bisa upload PDF. Nah, ini kita coba lamar ya. Tadi namanya misalkan Anissa, tanggal lahir. Nah, tanggal lahir nih saya perintahkan di si sistem message-nya dia untuk ngambil dari CV sebenarnya. Nah, tapi kalau di CV-nya nggak ada tanggal lahir, dia baru ambil yang dari form. Terus posisi yang dilamar, misalkan dia lamar jadi senior developer, upload CV Anissa. Kita upload. Nah, workflow-nya akan jalan. Dari form ini kan akan masuk nih filenya, file PDF CV-nya dan data
yang di-input tadi namanya Anissa, tanggal lahir, posisi, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya kita ekstrak file PDF-nya jadi teks. Nah, ini jadi isi file PDF-nya jadi teks seperti ini. Ini yang nanti akan dianalisa oleh si AI. Lalu selanjutnya kita lanjut ke cek lowongan yang tersedia di Google Sheet. Jadi kita ambil dari dokumennya tadi namanya AI HR nih nama Google Sheet-nya. Terus ada di sheet vacancy, terus posisinya apa yang dicari. Ini kan sesuai sama drop down yang dipilih di awal tadi. Ini si Anissa tadi ngelamar sebagai senior developer. Nah, nanti baru datanya keluar nih kebutuhannya. Senior developer minimal usianya 20, maksimalnya 35, pengalamannya minimal 5 tahun, pendidikan minimal S1, dan request skill-nya PHP, JavaScript, sama Golang. Nah, selanjutnya tinggal si AI agent yang berpikir. Nih, dia analisa semua data yang masuk tadi, data dari form dan data dari CV, lalu outputnya seperti ini. Jadi namanya Anissa, tanggal lahir, lalu usianya spesifik, berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari. Nah, ini tadi kan karena minimal usianya 20 dan maksimalnya 35, karena usia si Anissa 26, maka age percentage-nya 100, jadi masih cocok. Nah, lalu selanjutnya minimal pendidikan yang dibutuhkan S1, dan pendidikannya si Anissa tadi S1 juga, makanya education percentage-nya 100. Nah, tapi di sini pengalaman kerja si Anissa tuh baru 3 tahun, sedangkan yang dibutuhkan 5 tahun. Maka year of experience percentage-nya cuma 60 karena dia nggak memenuhi syarat. Nah, selanjutnya skills yang dibutuhkan PHP, JavaScript, sama Golang. Nah, tapi si Anissa cuma punya salah satu nih dari 3 skill yang dibutuhkan, dia cuma bisa JavaScript. PHP sama Go-nya nggak ada di skill set-nya dia. Makanya skill percentage-nya cuma 33. Nah, dari percentage tadi dirata-ratakan sama si AI jadi 73%. Selanjutnya tinggal di-save. Nah, setelah di-save tadi masuk di sini. Ini ada lamaran baru dari Anissa Putri. Dia mau ngelamar jadi senior developer. Ternyata ada satu yang nggak mencukupi nih. Ada dua, sorry. Ada tahun pengalaman kerja sama skill percentage-nya kurang. Jadi dia rata-ratanya cuma 73%. Nah, ini jadi tadi yang saya bilang jadi acuan si HR untuk apakah dia akan melanjutkan ke proses selanjutnya atau enggak. Nah, workflow ini akan saya share gratis di channel WhatsApp saya. Jadi kalau teman-teman mau pakai workflow ini tinggal download aja. Tinggal buka wa.jiprax.com, itu channel WhatsApp saya sering share workflow gratis di sana. Tinggal di-download aja. Nah, sekarang kita masuk ke ide pengembangan. Jadi yang saya buat ini kan masih basic banget sebenarnya dan yang dianalisa pun nggak mendalam. Nah, kalau kita lihat di sistem message-nya, dia saya perintahkan sebagai staff HR yang bertugas untuk memfilter penilaian awal gitulah dari CV. Nah, sebenarnya kan tapi dari sini bisa dikembangkan untuk si AI agent-nya itu analisa hal yang lain. Misalkan di CV-nya, cara penulisan dia, terus mungkin teman-teman ada yang mau menilai desain CV-nya segala macam itu kan sebenarnya bisa juga. Tapi dengan workflow ini pun sebenarnya udah bisa mempermudah kerjaan si HR yang tadinya dia harus ngecekin CV satu-satu. Ya udah sekarang tinggal kita kasih formnya aja buat si pelamar, dia isi sendiri di situ, nanti dianalisa. Si HR tinggal lihat di Google Sheet ini aja. Nanti baru tinggal dia selanjutnya follow up kalau misalkan ada yang nilainya tinggi nih, misalkan yang hijau 87,5 atau mungkin ada yang sampai 100, jadi cocok semua, tinggal dia follow up. Jadi sangat mempermudah kerjaan HR yang biasanya harus ngecekin satu-satu. Oke, gitu aja video kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Semoga video ini bisa jadi referensi buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.